Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanta Bayhaki Tandri. Saya dari kelas 12 AKL. Di sini saya akan membuat tugas praktek untuk sejarah, yaitu menjelaskan tiga masa tiga fase sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu masa pemerintahan Orde Lama, kedua masa pemerintahan Orde Baru, dan masa pemerintahan Reformasi. Langsung aja ke penjelasan yang pertama. Jadi Indonesia mengalami tiga fase sistem pemerintahan setelah resmi merdeka pada 17 Agustus 1945. Dimulai dari Orde Lama, Orde Baru, dan saat ini era reformasi. Perubahan sistem politik di Indonesia yang ditandai dengan tiga era tersebut merupakan bagian proses sebuah negara baru dalam mencari sebuah idealisme pemerintahannya. Sistem demokrasi yang dianut terus berkembang seiring perkembangan zaman. Lalu, apa sebenarnya pengertian Orde Lama itu sendiri? Orde Baru dan juga Reformasi. Berikut ini saya bakal jelaskan ya. Yang pertama yaitu Orde Lama. Jadi Orde Lama itu berlangsung selama sekitar 22 tahun dari 1945 sampai 1966 di bawah kepemimpinan Bapak Presiden kita Soekarno. Di era ini terjadi beberapa kali sistem pemerintahan, mulai dari presidental, parlementer, demokrasi, liberal, hingga demokrasi terpimpin. Selanjutnya itu Orde Lama. Orde Lama adalah era di mana Indonesia baru merdeka, sehingga pemerintahan belum begitu stabil lah. Untuk pemerintahan bersama rakyat masih disibukkan dengan usaha mempertahankan kemerdekaan yang hendak kembali direbut penjajahan Belanda. Selain ancaman dari luar, Indonesia yang masih berusia belia juga mendapatkan gangguan dari dalam. Gangguan ini berkaitan dengan perbedaan ideologi yang ingin diterapkan di Indonesia. Setidaknya terjadi beberapa kali pemberontakan di era Orde Lama ini, yakni ada pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musodi Madiun pada 1948, terus pemberontakan Negara Islam Indonesia NII yang dipimpin oleh Kartosoewirjo pada Agustus 1949, dan pemberontakan PKI pimpinan DN Aidit pada 30 September 1965. Gangguan keamanan serta dinamika politik yang tinggi membuat pemerintahan Orde Lama tidak banyak membangun. Salah satu tinggalan Orde Lama yang ikonik itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, terus Senayan Jakarta yang digunakan untuk Asian Games ke-4 dan Genevo atau Game of the New Emerging Force. Selain itu, Orde Lama juga membangun Masjid Istiqlal, Monumen Nasional atau Monas, Bendungan Jatiluhur, dan pabrik baja Krakatau Steel. Namun pembangunan Bendungan Jatiluhur dan pabrik Krakatau Steel baru selesai di Orde Baru. Pada 1960, pemerintahan Presiden Soekarno merencanakan pembangunan nasional semesta berencana 8 tahun. Namun rencana tersebut tidak berjalan dengan lancar dikarenakan negara Indonesia sedang bersiap untuk perang melawan Belanda yang bertujuan merebut kembali Irian Barat. Selain itu juga terjadinya iklim politik yang tidak kondusif juga menjadi salah satu penyebabnya. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu era Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru muncul setelah keluarnya suatu pemerintah pada 11 Maret 1966 atau dikenal dengan Super Semar. Soeharto diangkat menjadi presiden Indonesia menggantikan Soekarno. Orde Baru berlangsung selama 32 tahun
dari 1966 hingga 1998. Penanaman Orde Baru untuk membedakan dengan era sebelumnya, Orde Lama. Pada era ini, sistem pemerintahan Indonesia masih menggunakan presidensial, di mana keputusan mutlak ada di tangan presiden, serta memiliki bentuk pemerintahan yaitu republik. Pada era ini pula, dasar konstitusi negara Indonesia adalah UUD 1945. Terjadi kemajuan pesat di Indonesia dalam pembangunan selama Orde Baru. Pemerintahan Presiden Soeharto menekankan stabilitas nasional, baik dalam program politik, rehabilitas ekonomi, serta kepribadian, dan fokus pada bidang sosial, budaya. Hasilnya bisa dirasakan masyarakat secara inflasi turun dan mata uang Indonesia menjadi lebih stabil. Namun dalam perkembangannya, kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Presiden Soeharto. Akibatnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN itu disebutnya tumbuh subur di era Orde Baru hingga akhirnya terjadi krisis. Nah, jadi krisisnya itu krisis moneter yang memicu kerusuhan pada tahun 1997. Tekanan rakyat yang begitu kuat akhirnya berhasil mendorong Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Rakyat menginginkan perubahan dalam sistem pemerintahannya, sehingga lahirnya itu era reformasi. Nah, era reformasi sendiri mulainya itu dari 1998, tepatnya setelah Soeharto mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia yang telah diemban selama 32 tahun. Era ini muncul karena banyaknya krisis yang dialami Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto, dari mulai krisis politik, ekonomi, hukum, sosial, serta krisis kepercayaan masyarakat. B.J. Habibie menjadi presiden pertama di era reformasi. Munculnya era reformasi dimanfaatkan segenap bangsa Indonesia untuk membuka peluang dan dalam menata kehidupan yang lebih demokrasi. Presiden Habibie membuat reformasi berskala besar pada sistem pemerintahan yang ada. Sistem tersebut dijalankan dengan adanya keterbukaan dengan nilai demokrasi yang dikedepankan. Pada era ini, partai politik peserta independen tidak lagi dipengaruhi oleh kekuatan birokrat militer. Hal ini ditandai dengan adanya pemilu untuk memilih secara langsung presiden dan wakil presiden, kepala daerah, serta anggota DPR. Pemilu langsung tersebut pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 selama era reformasi tahun 1998 hingga 2022. Indonesia telah dipimpin oleh 5 presiden, yakni B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, dan Joko Widodo. Selanjutnya, dan sekian penjelasan saya tentang masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga reformasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kesalahan kata, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum.